Selamat datang kembali di Suara Hewan. Hari ini kita nggak cuma ngomong soal makanan, keju, atau ikan asin. Ada kisah tragis dari jalanan Jakarta. Aku masih kebayang itu, kucing. Seorang driver ojol muda, Afan Kurniawan, baru 21 tahun, tewas terlindas rantis Brimob. Padahal dia nggak ikut demo, dia cuma lagi nganter makanan. Dia kerja buat keluarga, bukan buat ribut. Ironis sekali, orang mencari nafkah justru terjebak dalam kericuhan politik. Rantis itu melaju dan nyawa pun hilang seketika. Kisah yang terlalu sering terdengar, tapi selalu dibiarkan jadi angka statistik. Jadi gini ya, di negeri ini, rakyat kecil bisa mati cuma karena salah tempat, salah waktu. Bayangkan, aku lagi cari remah nasi di jalan. Tiba-tiba ada sepatu boot injak. Kalau aku mati, paling orang bilang, "Ah, cuma tikus." Tapi ini manusia, kucing. Nyawa betulan. Kadang, nyawa rakyat kecil diperlakukan kayak semut di trotoar. Kalau keinjak, yang salah bukan sepatunya, tapi semutnya yang nggak tahu diri. Dan kalau aparat salah injak, mestinya tanggung jawab dong. Bukannya minta maaf pakai bahasa birokrasi. Sedang diinvestigasi. Sesuai prosedur. Kami akan transparan. Transparannya bisa kayak kaca buram di toilet umum. Katanya ada 7 anggota Brimob diperiksa. Tapi janji tanpa bukti hanya jadi catatan berita. Rakyat menunggu. Adil atau sekadar basa-basi? Kalau aku belajar satu hal, semakin ditekan, semakin pinter cari jalan. Mungkin begitu juga rakyat. Kalau suara mereka dibungkam, suatu saat suara itu bisa lebih keras dari toa demo. Kisah Afan jadi pengingat. Di balik klakson, sirine, dan kericuhan, ada keluarga kehilangan anak. Ada mimpi yang berhenti di jalan. Semoga dia tenang di sana. Dan semoga nggak ada lagi rakyat kecil yang mati sia-sia. Kalau kita tarik ke sejarah, ini bukan hal baru. Sejak zaman kolonial, darah rakyat kecil selalu jadi tinta catatan bangsa. Petani yang dibunuh karena pajak tanam paksa. Buruh yang diperas tanpa upah. Mahasiswa 1966, 1974, 1998 yang jadi tumbal perubahan. Dan sekarang, seorang ojol yang cuma nganter makanan. Demokrasi katanya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi di sini kayaknya dari rakyat, oleh pejabat, untuk rekening pejabat. Kalau Lincoln lihat Indonesia, dia mungkin geleng-geleng. Teori kontrak sosial ala John Locke bilang, negara itu ada karena rakyat rela menyerahkan sebagian haknya biar hidup aman. Tapi di Indonesia, rakyat menyerahkan hak yang didapat malah kehilangan nyawa. Kayak aku kasih keju ke manusia biar gudang dijaga. Malah tikusnya dibasmi, kejunya raib entah kemana. Kontrak sosial. Di sini lebih mirip kontrak sosialita. Yang dapat hak cuma yang punya kartu nama emas dan kursi empuk di DPR. Thomas Hobbes bilang, manusia itu serigala bagi sesamanya. Tapi di sini, pejabat lebih buas dari serigala. Rakyat kecil jadi kambing kurban. Parahnya, serigala-serigala itu digaji jumbo, tunjangan besar, rumah dinas, mobil dinas, kartu kredit negara. Sementara Afan mati cuma demi ongkos kirim Rp20.000. Itu kontras yang bikin mual. Tapi beginilah demokrasi prosedural kita. Dan lucunya kucing, para pejabat itu suka sekali ngomong soal cinta rakyat. Tapi begitu ada tragedi, paling-paling bikin postingan belasukacita di medsos. Lalu lanjut makan malam di hotel bintang 5. Ya, kucing-kucing politik di medsos itu gemar sekali pasang wajah prihatin. Captionnya manis, turut berduka cita. Mari kita doakan korban. Tapi begitu kamera mati, mereka lanjut selfie dengan senyum selebar Monas. Mirip kayak kamu, kucing. Kalau upload di medsos, suka tulis, "Doakan aku diet." Tapi malamnya tetap makan ikan 3 ekor. Iya sih, tapi bedanya kalau aku bohong soal diet,
paling aku yang gendut. Kalau pejabat bohong soal rakyat, yang gendut rekeningnya, yang kurus rakyatnya. Kucing, kita juga harus bicara soal DPR. Lembaga yang katanya mewakili rakyat. Tapi kursi-kursi di Senayan itu lebih sering jadi kursi pijat daripada kursi perlawanan. Betul. Rakyat teriak, harga naik. DPR jawab, anggaran naik. Rakyat bilang, stop korupsi. DPR jawab, revisi aturan biar korupsi lebih aman. Hahaha. Rakyat kecil selalu jadi komoditas, dari janji kampanye sampai korban politik. Tapi begitu duduk di kursi kekuasaan, lupa semuanya. Dan jangan lupa, kursi presiden dan wakil presiden. Mereka bicara soal demokrasi, soal keadilan, soal pembangunan. Tapi rakyat kecil masih mati di jalan, sementara istana tetap indah dengan taman yang disiram setiap pagi. Kalau kita tarik ke teori, demokrasi sehat itu ditandai 3 hal. Perlindungan hak asasi, partisipasi rakyat, dan akuntabilitas pejabat. Sekarang mari kita cek satu-satu. Hak asasi, rakyat bisa mati di jalan, 0. Partisipasi rakyat, hanya ramai menjelang pemilu, setelahnya dibungkam, 0. Akuntabilitas pejabat, skornya minus. Artinya, demokrasi kita belum sehat. Lebih mirip pasien ICU yang masih pakai oksigen donor asing. Dan pejabat korup itu kayak parasit di tubuh demokrasi. Mereka ngisep darah sampai habis. Rakyat lapar, pejabat lapar kekuasaan. Bedanya, rakyat lapar beneran. Pejabat lapar hanya di rekening bank. Kalau mau bicara sejarah, kita pernah punya harapan besar 1998. Reformasi, mahasiswa turun ke jalan, rakyat bersatu, rezim tumbang. Tapi 25 tahun kemudian, yang jatuh cuma Soeharto. Sistem oligarki tetap berdiri. Jadi kayak aku ganti jebakan tikus. Yang lama dibuang, yang baru dipasang. Hasilnya, tetap aja aku yang terjebak. Betul, sistemnya tetap memerangkap rakyat. Kucing. Ada riset LIPI, ada juga data dari Transparency International. Indonesia selalu jeblok soal indeks korupsi. Skornya sering mentok di bawah 40. Artinya, korupsi itu sistemik. Kalau ada olimpiade korupsi, Indonesia mungkin dapat emas, perak, perunggu sekaligus. Karena semua level ikut. Dari pejabat desa sampai menteri. Dan rakyat kecil cuma bisa pasrah. Karena kalau korupsi 10.000 bisa dipenjara. Kalau korupsi 10 miliar bisa bebas sambil cengar-cengir di talkshow TV. Aku jadi ingat, kucing. Dulu Aristoteles bilang, manusia itu zoon politikon, makhluk politik. Tapi di sini, sepertinya manusia berubah jadi zone corruption. Bener juga. Kalau rakyat turun ke jalan, dibilang anarkis. Kalau pejabat turun ke rekening, dibilang salah administrasi. Kalau rakyat rebutan BLT, dibilang rakus. Kalau pejabat rebutan proyek, dibilang lobi anggaran. Pada akhirnya, tragedi Afan mengingatkan kita bahwa demokrasi tanpa keadilan hanyalah teater kosong. Rakyat kecil jadi figuran, pejabat jadi pemeran utama. Dan teater itu, tiketnya sudah dibayar dengan nyawa, dengan darah, dengan air mata keluarga yang ditinggalkan. Seiring dengan suara petir, tragedi juga membawa harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir, tragedi juga membawa harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir juga membawa harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir, tragedi juga membawa harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir pun membawa harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir pun muncul harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan.
Seiring dengan suara petir pun muncul harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir pun muncul harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir, tragedi juga membawa harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan. Seiring dengan suara petir juga membawa harapan. Seiring dengan matahari yang terbit, maka harapan itu muncul dalam bentuk rintik-rintik hujan.